Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriyah Purnama Kusmayati. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya siklus Krebs. Pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs. Siklus Krebs adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yang merupakan perubahan dari asam pirufat hasil dari proses glikolisis. Siklus Krebs juga dapat dikatakan sebagai salah satu dari tahap respirasi aerob, mana respirasi aerob merupakan suatu proses menghasilkan energi. Sebab respirasi aerob ini terjadi karena adanya proses glikolisis, siklus Krebs, serta transfer elektron. Karena siklus Krebs terjadi dalam kompartemen dari suatu matris mitokondria, maka untuk dapat terjadi proses siklus Krebs, maka asam pirufat hasil dari glikolisis tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam mitokondria. Tentunya, hal ini berbeda dengan proses terjadinya glikolisis yang berlangsung di dalam sitoplasma. Berikut tahapan siklus Krebs. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini, terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksaloksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutorat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutorat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutorat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP, yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah diubah menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon CC, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA, sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NAD. Berikutlah proses terjadinya siklus Krebs. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.